Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Farofik dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit akhir 023. Di sini saya ingin mempresentasikan kontrol PID motor DC dengan Simulink. Penjelasan materi. Yang pertama, Pulse Width Modulation atau PWM, encoder 2 pin, MATLAB Function Non-to-Zero, Saturation dan Integral Anti-Winduk, PID Controller, percobaan 1 PID Speed Control, dan percobaan kedua PID Position Control Encoder. Tujuan pembahasan. Tujuan utama dari tugas ini adalah memahami konsep dasar sistem kendali motor DC, mengenal fungsi dari setiap komponen seperti PWM, encoder, hingga blok MATLAB function, serta menerapkan kontrol PID dalam dua percobaan, yaitu PID Speed Control dan PID Position Control. PWM atau Pulse Width Modulation merupakan teknik yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah besar tegangan supply. Semakin besarnya duty cycle atau lebar pulsa high terhadap satu periode sinyal, semakin besar pula daya rata-rata yang diterima motor sehingga putarannya semakin cepat. PWM bekerja dengan cara menyalakan dan mematikan sinyal daya dengan kecepatan tinggi. Pada Simulink, blok PWM output ini digunakan untuk mengirimkan sinyal kontrol ke pin PWM Arduino yang terhubung dengan motor DC. Dengan cara ini, sistem dapat mengatur kecepatan motor secara efisien tanpa banyak kehilangan daya. PWM menjadi komponen penting dalam kontrol motor karena memungkinkan penyesuaian daya yang halus dan efisien, yang sangat diperlukan ketika motor digunakan dalam sistem kendali tertutup seperti PID. Dan encoder 2 pin. Encoder 2 pin berfungsi sebagai sensor umpan balik atau feedback yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor DC. Encoder menghasilkan dua sinyal digital, yaitu sinyal A dan B, yang memiliki perbedaan fase sebesar 90 derajat. Dari urutan pulsa kedua sinyal ini, sistem dapat mengetahui arah rotasi motor. Sebagai seperti ini, jika sinyal A mendahului B, maka motor berputar searah jarum jam atau CW. Jika sinyal B mendahului A, maka motor berputar berlawanan arah jarum jam atau CCW. Jumlah pulsa yang dihasilkan encoder digunakan untuk menghitung kecepatan motor atau dalam satuan RPM maupun posisi sudutnya. Pada Simulink, blok encoder rate digunakan untuk membaca pulsa tersebut dan mengirimkan data ke sistem kontrol PID sebagai sinyal umpan balik. Dengan umpan balik ini, sistem PID dapat menyesuaikan sinyal kontrol agar kecepatan atau posisi motor sesuai dengan set point yang diinginkan. MATLAB Function Non-to-Zero. Dalam simulasi kontrol menggunakan Simulink, terkadang terdapat kondisi di mana sinyal menghasilkan nilai NaN atau not a number akibat pembagian dengan nol atau perhitungan yang tidak valid. Nilai NaN atau none ini bisa menyebabkan simulasi berhenti atau menghasilkan output yang tidak stabil. Untuk mencegah hal tersebut, dibuat fungsi MATLAB Non-to-Zero yang berfungsi mengganti nilai NaN menjadi nol. Fungsi ini dibuat menggunakan blok MATLAB function di Simulink dengan kode sebagai berikut. Function Y sama dengan non-to-zero non underscore to zero underscore mengubah nilai NaN menjadi 0. Fungsi ini menjaga agar seluruh perhitungan di Simulink tetap valid dan simulasi berjalan dengan stabil. Dengan adanya fungsi ini, sistem kontrol tidak akan terganggu walaupun terdapat kondisi data yang tidak terdefinisi. Kemudian, saturation dan integral anti-winduk. Dalam sistem kontrol, sinyal keluaran dari pengendali atau controller bisa menjadi terlalu besar dan melebihi batas kemampuan aktuator seperti motor. Untuk mencegah hal ini, digunakan blok saturation yang berfungsi membatasi sinyal keluaran dalam nilai maksimum dan minimum tertentu. Namun, pembatasan ini dapat menyebabkan efek negatif pada bagian integral PID, yaitu terjadinya winduk atau penumpukan nilai integral berlebihan yang mengakibatkan overshoot besar dan waktu penstabilan yang lama. Oleh karena itu, diterapkan teknik integral anti-winduk, yaitu mekanisme yang menghentikan akumulasi integral ketika sinyal kontrol sudah mencapai batas saturasi. Dengan kombinasi saturation dan anti-winduk, sistem dapat menghindari overshoot berlebihan dan mempercepat waktu stabilisasi. Hal ini sangat penting dalam simulasi kontrol motor DC agar hasilnya realistis dan stabil.
PID proporsional integral derivatif. PID controller merupakan metode kontrol yang paling umum digunakan karena mampu memberikan respons sistem yang cepat, stabil, dan akurat. PID bekerja berdasarkan kesalahan atau error antara nilai set point atau yang diinginkan dan nilai aktual atau yang diukur oleh sensor. Pasangan umumnya adalah Kp, kontrol proporsional, berfungsi memberikan aksi kontrol proporsional terhadap besarnya error. Semakin besar error, semakin besar aksi kontrolnya. Ki, kontrol integral, berfungsi untuk menghilangkan error sisa atau steady state error. Yang terakhir, Kd, kontrol derivatif, berfungsi meredam perubahan error yang cepat, mengurangi overshoot, dan memperhalus respons sistem. Proses tuning nilai Kp, Ki, dan Kd dilakukan untuk mendapatkan performa sistem yang optimal, yaitu respon cepat, overshoot minimal, dan stabil. Kesimpulannya, kontrol PID merupakan metode yang sangat efektif dalam mengatur kecepatan maupun posisi motor DC menggunakan simulink. Melalui teknik pulse width modulation atau PWM, daya motor dapat dikontrol secara efisien tanpa mengubah tegangan sumber. Encoder 2 pin berfungsi penting sebagai sensor umpan balik yang memberikan data kecepatan dan posisi kepada sistem kontrol. Selain itu, penggunaan fungsi matrix atau NaN to zero membantu menjaga kestabilan simulasi dengan mencegah error akibat nilai NaN. Kombinasi saturation dan integral anti-width juga sangat berperan dalam membatasi keluaran sistem agar tetap stabil dan tidak mengalami overshoot berlebihan. Secara keseluruhan, integrasi antara simulink Arduino, PWM, dan PID mampu menghasilkan sistem kontrol motor DC yang responsif, stabil, dan akurat, baik dalam pengaturan kecepatan maupun posisi. Teknologi tak akan pernah bisa menggantikan guru yang hebat, namun di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Dari George Couros. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat percobaan tentang PID control speed. Yang pertama, saya akan copy terlebih dahulu. Kemudian saya akan copy zoom. Oke, jika sudah, saya akan mengambil foto. Coba menjadi error. Kemudian saya akan ambil MATLAB function. Kemudian saya akan ambil delay. Kemudian saya ambil blok zoom. Kita ubah menjadi rektangular. Kita hapus. Kemudian kita copy. Kita ubah menjadi minus. Kemudian kita copy delay, taruh di bagian bawah. Selanjutnya saya akan coba copy error. Dan ubah menjadi delta type. Oke, kemudian kita copy lagi. Kita ambil block divide.
dan kita copy, yang atas kita ubah menjadi hanya perkalian saja. Perkalian, kemudian yang bawah kita besarkan seperti ini. Kemudian kita coba hubungkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita masukkan program di MATLAB Function. Oke, untuk kodenya kita bisa mendapatkan dari PPT ini. Kemudian kita ubah, kita pindah, kita blok, dan kita copy. Jadi seperti ini. Kemudian kita kembali ke modul. Kemudian kita hubungkan. Oke, seperti ini. Dan kita arahkan, kita hubungkan semuanya menjadi satu. Ini kita geser dikit saja. Kemudian delta time kita bukan sebelah sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan mengambil konstan. Kita tarik ke bawah dulu aja. Pindah sebelah sini. Kemudian saya akan copy. Kemudian saya akan copy ini, block divide. Oke, ada kesalahan. Saya akan mengambil blok saturation. Kita taruh di sini, kemudian kita copy. Jika sudah, saya akan mengambil blok foto. Kita ubah namanya menjadi oke. Masukkan di sebelah sini. Kemudian kita copy. Kemudian ini kita ubah menjadi I. Dan kita copy lagi, geser. Kita copy lagi di sebelah sini. Dan kita ubah menjadi D. Ojo berisik sih, Bu. Kemudian saya akan mengcopy blok sum dan akan menambahkannya. Dan saya akan
copy block ini, kita ubah namanya menjadi PID. Dan kita rotate. Sudah kita rotate, kemudian kita copy block speed. Kita ambil di sini, kita copy saja. Oke. Kemudian jika sudah seperti ini, kita hubungkan ke atas. Kita hubungkan. Selanjutnya kita hubungkan di sebelah sini menggunakan jika sudah seperti ini, kita hubungkan ke atas. Ini kita hubungkan juga di ke atas. Nah, geser. Ini kita taruh di atas juga. Seperti ini. Kemudian untuk block sheet-nya kita hubungkan. Oke, tarik aja di sebelah sini. Jika sudah, kita hubungkan. Kemudian blok kita hubungkan blok B ke sum, blok I ke sum, dan D ke sum. Kemudian keluarannya kita hubungkan ke blok kode PID. Dan kita rotate terlebih dahulu agar bisa dan terakhir blok sum kita hubungkan ke speed. Terusnya kita geser ke bawah.
Oke, sudah seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian saya akan mengcopy. Oke, jika sudah, saya akan mengcopy ini, speed, kemudian block speed, kita ambil block encoder, selanjutnya kita taruh di sebelah sini. Terakhir kita copy block error, kemudian kita rotate. Block speed, ya, kemudian kita beri display, kita copy. Selanjutnya saya akan mengambil scope, kita hubungkan, menjadi block error. Dan kita copy lagi, kita ubah menjadi encoder. Sudah, kita buka, kita hubungkan ke scope,
mengcopy blok P, kemudian blok I, dan blok D. Kemudian saya akan copy blok PID, kita rotate, kita copy display, dan kita hubungkan. Dan kita copy scope, dan kita hubungkan. Dan saya akan ambil slider, kita taruh di atas, kita copy. Oke, kemudian saya akan namakan ini KP dan bawahnya blok KI. Kemudian yang ini kita namakan menjadi KD. Oke, jika sudah, mari kita coba untuk mensimulasikannya. Oke, untuk percobaan kecepatan anaknya PK dapat dimulai waduh di parameter anaknya LC kita juga parameter skop. Maka grafik hanya stabil dan lurus. Kemudian jika kita lihat grafik P, KP, KI, KD, dan PID, maka oscilloscope-nya akan menjadi Oke, kemudian seperti saya akan ini. memasuki percobaan yang berikutnya, yaitu PID dengan posisi. Yang perlu kita ubah hanya bagian blok sebelah sini. Kita ubah menjadi ENC. Kita apply. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian kita akan mencoba untuk mensimulasikan. Selanjutnya percobaan tentang posisi. dia mau kayak gitu Grafik pertama menunjukkan anaknya PK punya motor berputar. Kemudian skop pertama menunjukkan tetap stabil. Kemudian ini parameter menunjukkannya.
Sekian presentasi dari saya, selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.